Shalom. Shalom. Tuhan, masih ada sukacita? Amin. Baik, karena tantangan kita kalau di saat sudah mau doa firman, mulai kehilangan sukacita kita. Karena memang tadi dari awal kita sudah semangat dengan pujian-pujian sukacita, pujian yang begitu indah dipilihkan oleh PL bersama dengan singer, dengan lagu musik yang juga indah dimainkan untuk kita dengarkan bersama, sehingga saudara itu menjadi sebuah keharmonisan dalam sebuah ibadah kita. Dan kita akui, kita percaya itu bahwa Tuhan sungguh dimuliakan, dan pasti Tuhan kita menjadi sebuah kesenangan baginya, sebab setiap pujian-pujian itu yang dilentunkan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah menjadi suatu kesukaan di hati Tuhan. Amin. Amin. Maka saudara, saya aja senang kalau ada yang kesaksian, apalagi puji-pujian. Karena saudara, itu adalah suatu tanda bahwa kita itu adalah orang yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan, dan juga mengimani bahwa setiap perjalanan hidup kita bukan karena hebat kuat kita, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk hambanya yang luar biasa menggerakkan muda-mudi. Saudara, saya bersyukur di beberapa terakhir ini saya melihat foto-foto yang seringkali disampaikan di grup, dan secara pribadi saya bersyukur bahwasanya itu adalah gerakan yang memang notabene yang memberikan semangat untuk pemuda untuk memulai apa yang selama ini mungkin kita terbatas, sehingga pada akhirnya nanti gerakan inilah yang membuat kita menyebarkan tangan. Kalau bahasa kita adalah melebarkan sayap, sehingga melalui persekutuan dan juga pertemuan-pertemuan seperti itu, kadangkala itu memberikan semangat bagi yang lain. Jangankan pemuda-pemudi ya, saya saja yang sudah bapak-bapak kadang-kadang tertarik melihat. Kemarin aja saya bilang, wah karena saya lagi sibuk. Kalau tidak sibuk saya udah OTW sebenarnya. Sekalipun di penutupan saya ada, ya kalau di penutupan biasanya kan ada yang lebih-lebih lah, ya kan? Enggak, tidak jadi masalah. Yang penting saya bisa ada. Jadi terima kasih. Biarlah kiranya bagaimana kita boleh memanfaatkan setiap itu demi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya saudara, apa yang dikerjakan oleh pemuda-pemudi bersama dengan hambanya, nah memang saya tahu dari kemarin itu ngobrol sampai kami harus nunggu lama di gereja juga, demi bagaimana kita boleh semangat kembali sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh berkarya untuk pelayanan Tuhan dan untuk mengambil bagian dalam berbagai hal. Dimulai dari hal yang kecil, sekalipun itu adalah dianggap kecil, tetapi bahasanya di hadapan Tuhan selalu adalah itu yang terbaik. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga dengan tema kita adalah tema yang sangat baik, yaitu bertekun terus dalam pelayanan. Sekali lagi saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah bertekun terus dalam pelayanan. Saudara, dasar firman Tuhan ini kita baca dulu, baru nanti kita akan masuk pada apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita sebagai anak Tuhan dalam sebuah pelayanan. Seringkali saudara kita memikirkan dan punya statement bahwa pelayanan itu adalah dikerjakan orang yang ditentukan, yaitu mungkin bahasa kita adalah pelayan Tuhan yang sudah pernah kuliah dalam bidang teologi, atau mungkin pernah mengikuti seminari dan mendapatkan sertifikasi untuk melayani. Tapi sesungguhnya saudara, sejak kita membahas tentang kisah para rasul, bagaimana kita tahu bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan itu bukan dikhususkan, tetapi semua kita yang sudah percaya kepada Yesus. Baik saudara, firman Tuhan yaitu kisah para rasul pasal 14 21 sampai 28. Kisah para rasul yang pasal 14 ayat 21 sampai 28. Mari kita membacanya secara silih berganti, sehingga saudara kita juga ambil bagian. Sebab saudara membaca firman Tuhan
itu indah dan pasti akan meruntuhkan setiap apapun yang selama ini kita dengarkan. Karena itu yang saya percaya, saudara, begitu saya dengarkan firman Tuhan, kalau selama ini saya tidak, isu-isu yang saya dengarkan tentang apapun, keburukan apapun itu yang segala macam, begitu saya dengarkan firman Tuhan, seolah-olah meruntuhkan semua itu. Mungkin selama ini ada beban pemikiran dan selama ini adalah beban itu pemikiran kita yang mengacaukan kita. Tetapi saudara, cobalah dengarkan firman Tuhan. Coba putarkan, ada hamba Tuhan yang akan melayani di dalam setiap mungkin di Facebook, di TikTok atau di YouTube. Dengarkanlah. Maka saudara, kalau itu saya percaya itu meruntuhkan apapun yang ada di pikiran saya. Dan kalau boleh pun kecapean kita akan diruntuhkan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara, yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, dan di situ adalah tentang perjalanan kembali Paulus dan Barnabas yang 2 minggu yang lalu kita bahas melalui bahasa daerah Nias, atau seminggu yang lalu. Baik, saya membacanya dimulai dari ayat 21. Berikutnya adalah kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihat mereka supaya mereka berteguh di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Sisia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Pamfilia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lalu tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Puji Tuhan, saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Menarik, saudara, tentang tema yang kita sudah dengarkan di awal tadi, bahwa bertekun teruslah dalam pelayanan. Saudara, saya coba memperhatikan pelayanan kita sesungguhnya adalah ada 3 lokasi target yang harus dan setiap saat kita pasti ketemu. Dari situ nanti saudara kita akan memahami, oh iya, bukan hanya dikhususkan kepada Paulus, Barnabas, rasul-rasul, orang-orang yang dipilih dan ditentukan sebagai penatua, termasuk sampai pada hari ini adalah yang dipilih dan ditetapkan menjadi hamba Tuhan. Baik itu dia evangelis, baik itu dia sebagai seorang pendeta, pastor, semua itu saudara. Ternyata kalau kita sudah melihat lokasi target pelayanan yang disampaikan Tuhan bagi kita, akan mengerti, memahami bahwa saya pun termasuk di dalamnya, dipilih, ditentukan Allah untuk ada dalam pelayanan, untuk ada dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Pertama saudara, lokasi yang dikerjakan dan menjadi target pelayanan pertama adalah yaitu Bait Allah. Itu tempat pelayanan kita yang pertama, di Bait Allah. Kenapa harus di Bait Allah, saudara? Itulah sumber kita dibenahi, dibekali, ditata sebagai seorang murid Tuhan. Agar pada akhirnya saudara kita punya bekal yang baik. Itu adalah pelatihan yang terbaik untuk kita di gereja. Dan saudara, akui tidak akui, banyak kita yang dibekali, banyak kita yang diajarkan, banyak kita yang bisa hari ini, sampai saat ini, oleh karena Bait Allah dan gereja Tuhan. Amin. Amin. Makanya engkau bisa berdiri di luar sana, saudara. Itu karena dimulai dari gereja.
engkau mampu berkata-kata, itu mulai dari bait Allah. Maka saudara, tempat lokasi pelayanan kita yang pertama adalah bait Allah. Jangan abaikan itu, karena di sana engkau dibekali, saudara. Engkau diperlengkapi, engkau melatih diri, dan Tuhan disitulah engkau dibekali. Makanya sewaktu Yesus sebelum ia terangkat, karena kita sudah memperingatinya beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu sudah memperingatinya beberapa hari yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu kita memperingati tentang kenaikan? Oh iya. Kadang-kadang kan kita lupa, kirain aja sebulan yang lalu tentang kenaikan, karena semangatnya itu, Pak. Jadi bukan. Nah, ya saudara, bagaimana Yesus sebelumnya terangkat ke surga? Ia menyatakan, pergilah, tinggal di Yerusalem. Ya. Kamu berkumpul di sana, dan jangan meninggalkan tempat itu sebelum engkau menerima. Apa yang harus diterima oleh murid? Kuasa daripada Allah, yaitu melalui kedatangan Roh Kudus. Dan itu kita peringati seminggu ke depan. Karena kita sudah melewati 3 hari, maka hitungannya 7 hari. 7 hari lagi. Itu adalah hari pencurahan. Itu minggu tanggal 8 kita akan peringati. Artinya saudara, disitulah bukti bahwa kita dalam bait Allah, tempat kita melayani adalah tempat juga kita untuk dibekali, tempat juga kita untuk diberikan kuasa. Maka saudara, pelayanan-pelayanan dalam gereja, ibadah-ibadah dalam gereja, jangan abaikan. Karena itulah perlengkapan dan itulah persiapan hidupmu untuk pergi melangkah dalam pelayanan di tempat berikutnya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ada sekedar pendatang, tetapi sesungguhnya saudara kita dibekali di sini. Maka kalaupun orang tidak memberikan jadwal bagimu, mintalah jadwal itu. Setuju? Minta. Saya rindu menjadi WL, sampaikan itu. Tetapi selama ini kadang-kadang, bukan di sini saudara, begitu dijadwalkan aja, kadang-kadang kan justru emosi tidak terima dengan yang dijadwalkan. Kenapa saya dijadwalkan? Apalagi kalau sempat bertanya, apalagi kalau orang yang posisinya sudah luar biasa kan, dia bilang, kenapa saya nggak ditanya dulu kalau dikasih jadwal? Saya bisa apa tidak? Nah saudara, kalimat itu harusnya terjauhkan bagi kita. Karena gereja ini, bait Allah adalah tempat kita untuk memulai sebuah pelayanan. Dan dalam permulaan itu engkau dibekali, dididik, diarahkan. Sekaligus saudara, engkau dihadakan adalah kuasa daripada Tuhan. Kalau engkau mengatakan saya mulai di luar, itu saya tidak percaya saudara. Sebab pelayanan dimulai bagaimana rasul-rasul dan seluruh pengikut. Bukan hanya rasul loh yang mendapatkan karunia itu, tetapi semua yang ada pada saat itu, yang berkumpul berhimpun dalam bait Allah. Dalam sekejap setelah, tiba-tiba pada hari Pentakosta, ada gemuruh yang begitu dahsyat. Dan itu menjadi sebuah tontonan dari setiap daerah kawasan di Yerusalem. Pada saat itu ada lidah-lidah api turun dari langit, saudara, bukan muncul sendiri. Dan itu disaksikan semua orang. Bukan hanya mereka. Dan itulah di saat kita diperlengkapi. Makanya saudara, jangan abaikan beribadah. Jangan abaikan pelayanan di bait Allah. Itu tempat persiapan. Saudara, tempat yang kedua atau lokasi menjadi target kita yang kedua adalah keluarga kita. Makanya kalau kita baca nanti kisah para rasul, itu dimulai dari Yudea, Yerusalem, Yudea. Kenapa itu dimulai dari sana? Itu adalah kawasan saudara kita, keluarga kita sendiri. Artinya saudara, tempat pelayanan kita yang kedua adalah keluarga. Maka saudara, kalau kita sudah menjadi misalnya sebuah pelayan di keluarga kita, maka saudara, kita harus jadi pendeta nggak semua baru kita melayani di keluarga kita?
Tidak harus. Makanya nanti baru kita menyadari, iya ya, ternyata menjadi pelayan Tuhan tidak harus wajib menjadi seorang pendeta penginjil. Tetapi saya sebagai pengikut Tuhan yang dibekali dimulai pelayanan dalam gereja dan bait Allah, itulah yang membuat kita mulai melangkah. Langkah yang pertama setelah keluar dari bait Allah adalah keluarga kita. Mulai pelayanan di sana. Layani. Pelayanan kita banyak sekali. Nggak harus pelayanan langsung kumpulkan pagi-pagi. Ayo kita pakai baju gereja, kita pelayanan di rumah. Nggak harus, saudara. Saya percaya kita semua tahu tentang pelayanan. Dimulai dari setiap kata keluar yang keluar dari mulut kita. Pelayanan kita itu pelayani, memberikan sebuah ketenangan, kesegaran bagi setiap orang yang mendengarkan kalimat kata kita akan diberkati. Nah, itu pelayanan, saudara. Itu pelayanan kita. Dimulai dari bicara. Bicara kalau boleh yang menyampaikan firman, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10-11. Sebaiknya kita yang berbicara seperti menyampaikan firman. Dan itu dimulai pelayanan kita. Pelayanan dimulai karena kalimat yang sedap didengar oleh orang. Karena saudara, pelayanan kita beberapa titik yang harus kita sampaikan. Pertama adalah memberitakan Injil, yaitu kesukaan besar. Ya, itu pertama. Kedua adalah memberitakan sebuah pengharapan kepada orang. Kalau inti ideal tadi adalah Yesus Kristus, sekaligus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua adalah pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu inti. Ya. Bahwa setiap orang yang beribadah, setiap orang yang melayani Tuhan, setiap orang yang ada di dalam Yesus pasti hidupnya tidak begitu-begitu saja, tetapi ada sebuah pengharapan dan janji Tuhan di sana. Ya. Pelayanan kita adalah tentang jaminan kepastian hidup kekal itu baginya. Dan itu kita lah sampaikan mulai dari keluarga kita. Banyak hal, saudara, inti dari pelayanan kita. Ya. Tetapi yang paling penting di sana adalah Injil itu adalah rumusan yang paling akurat tentang, karena yang lainnya itu adalah penyebaran tentang Injil itu sendiri. Ya. Itu dimulai dari keluarga kita, saudara. Maka layani keluargamu. Dimulai dari kata dan bicaramu yang baik. Itulah pelayananmu. Dari sikapmu menempatkan seseorang. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau boleh kita saling mendahului untuk memberi hormat. Mulai itu pelayananmu, saudara. Bagaimana cara kita menghargai satu dengan yang lain? Justru hari-hari ini keluarga sangat terjauhkan firman dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Bicara aja sudah tidak ada lagi sopan santun. Anak bicara seperti seperti kepada temannya kalau dia bicara kepada orang tuanya. Hari ini, saudara, saya melihat di lingkungan di mana saya ada, sekalipun dia masih kecil, baru umur SD kelas, bahasanya kelas 4, kelas 5 SD, ya. Tetapi saudara, orang yang sudah umuran dewasa, sekalipun dia akan enggak, tapi dia panggil kau atau kamu, lu, kalau bahasa sekarang ini. Bapak Ibu pernah merasakan di lingkungan saudara? Sering malah. Bagaimana saudara? Itu tidak terlatih bagaimana bicara. Dan saudara, hati-hati, itu akan berimbas kepada anak-anak kita, yang pada akhirnya tidak punya sopan santun, rasa menghormati terhadap orang yang lebih dewasa. Coba lihat anak kita, sekalipun dia berbeda. Anak kita baru SD kelas 3 atau kelas 5. Ternyata dia punya kakak misalnya 2 udah kuliah. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga dia panggilnya lu. Disitulah mulai pelayananmu sebagai orang tua. Layani anakmu, perintahkan itu bahwa harus ada kehormatan di antara satu dengan yang saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, sekarang harus pendetakah kita pelayanan di rumah? Tidak. Haruskah menjadi evangelis kalau kita ada di rumah? Haruskah sekolah kita teologi dulu kita baru bisa melayani di rumah? Tidak. Hal kecil yang saya sampaikan tadi. Tetapi betapa kalau sudah sakit hati kita, kalau ternyata anak yang paling bodoh,
yang umurnya baru 10 tahun, panggil kakaknya yang sudah kuliah, yang sudah umur 25 tahun. Dia panggil, lu di hadapan kita, di hadapan tetangga kita, saudara-saudara kita. Enak gak hati kita, saudara? Gak nyaman, saudara. Karena kita mengabaikan pelayanan itu, bahwa seolah-olah yang melayani itu adalah hamba Tuhan dan pendeta penginjil. Kita tidak tahu bahwa kita yang harus melayani. Sekali lagi, kita lah yang harus melayani. Nggak perlu lagi, saudara, tidak harus diwajibkan harus menjadi seorang pendeta penginjil kita di sana. Dan dimulai, saudara, bagaimana kita dibekali. Kalau kita tidak dibekali di bait Allah, saudara tidak tahu bagaimana harus memberikan. Karena kita percaya Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus Tuhan turun di saat-saat mereka sedang ada di bait Allah dan di Yerusalem. Dan itu sumber hikmat. Jangan salahkan siapa kalau engkau tidak tahu harus bagaimana mengerahkan anakmu, sebab engkau tidak datang kepada bait Allah dan melayani Tuhan. Itu maksudnya. Simpel, saudara. Maka sekarang kita adalah orang yang memang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Jangan bilang, saya tidak melayani, saya bukan seorang teolog yang sudah kuliah. Maka saudara, dari lokasi tempat pelayanan kita tahu, oh iya ya, saya sebagai bapak, saya juga melayani. Saya sebagai seorang ibu, saya juga adalah seorang pelayan. Pelayan itu, saudara, kita akan baca nanti, bahwa itu adalah sumbernya dari Allah. Maka Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Saudara, engkau ada dan hadir sebagai bapak bagi keluargamu, itu Tuhan yang memilihmu. Tuhan maksudnya engkau hadir juga sebagai ibu, sebagai seorang istri di tengah-tengah keluargamu, itu bukan pilihanmu, Tuhan yang memilihmu di sana. Simpel, saudara, hidup ini. Makanya dari tempat pelayanan aja kita tahu, oh iya ya, saya juga termasuk pelayan dan hamba Tuhan. Setuju? Setuju. Baik. Baru tempat ini baru pendahuluan sebenarnya, saudara. Saya tadi sebenarnya pagi-pagi saya bilang, mudah-mudahan cukup 20 menit nanti saya khotbah. Nah ternyata pendahuluan saya lihat, bagus juga ini, ya kan? Baru tempat pelayanan kita yang ketiga adalah apa, saudara? Baru dimulai dari tetangga kita. Kalau kata firman Tuhan di ayat yang terakhir tadi, 14 ayat 28 kalau tidak salah. Ya, 27. Ya, saudara, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa. Siapa yang melayani untuk bangsa-bangsa lain? Saya dan Bapak Ibu. Siapa bangsa-bangsa lain? Nggak harus pergi ke Korea seperti ajaib nanti kita melayani. Ya kan? Bangsa-bangsa lain adalah tetangga kita, saudara. Saudara kita, sepupu kita. Kan tadi kawasan keluarga terkhusus itu. Ya kan, antara ayah, ibu, anak, itu aja namanya keluarga. Tetapi bicara bangsa-bangsa lain adalah tetangga, rekan kerja kita, saudara, sepupu, dan lain sebagainya. Termasuk saudara, orang bangsa di luar dari bangsa Indonesia. Kalau kita mampu, ya puji Tuhan. Tetapi jangan jauh-jauh dulu. Makanya Yesus ajarkan apa? Dimulai dari Yerusalem dulu, baru Yudea. Dimulai dulu. Nah saudara, bukan tidak mau, tetapi kenapa? Pelayanan kita dimulai dari tetangga kita. Bagaimana cara memperkenalkan Yesus bagi orang lain? Dimulai dari tetanggamu. Dimulai dari keluargamu tadi yang sudah ada dalam pelayanan. Mulai dari itu. Ya. Dimulai dari bagaimana kita bicara satu dengan yang lain. Sampai tetangga iri, bilangnya, baik sekali ya. Ngobrol sesama, kan tiba-tiba aja di hadapan. Kan biasanya hari-hari libur itu, dia juga libur. Lagi berdiri di depan. Apalagi kalau di gang-gang kita kan biasanya ada gotong royong kan. Kerja bakti bersama. Ya, tiba-tiba seperti itu. Ini antara bapak-bapak ini ya. Luar biasa ya.
Saya melihat keluargamu tidak pernah ada kalimat kasar yang keluar. Ya. Luar biasa ya, karena sekarang ini kan biasanya ras terkuat di bumi adalah ibu-ibu. Karena jujur aja, jangankan satu lingkungan gang kedengaran saudara. Sekarang ini satu RW pun kedengaran suara ibu kedengaran. Dia bilang, luar biasa ya istri kamu itu. Nggak pernah saya dengarkan, tetangga bilang, nggak pernah saya dengarkan ada ocehan dan lain sebagainya. Padahal hari-hari ini kan ras terkuat adalah sudah ditentukan, sudah menerima penghargaan. Nggak tahu penghargaannya di mana dikasih itu. Ya, bahwa ibu-ibu itu adalah ras terkuat di bumi. Jangan tersinggung ibu-ibu ya. Ya, kalau tersinggung artinya firman Tuhan berjalan. Artinya di situ di sana. Oh, iya. Ibu-ibu juga. Kan ibu-ibu biasanya setelah selesai kegiatan-kegiatan dapur lah, jam 9 jam 10. Ya kan? Kadang-kadang sambil jemur baju di depan. Bu, aduh, udah selesai ya? Sudah. Wah ibu, luar biasa ya. Saya melihat bagaimana nggak pernah ada masalah di keluarga ibu, ya kan? Bagaimana anak-anak begitu hormat kepada ibu, ya kan? Pekerjaan kadang-kala di-handle terus oleh anak-anak dan lain sebagainya. Sudah senang nggak telinga kita mendengar itu? Senang. Dimulai dari siapa itu? Dari pendetanya? Yang harus pergi ke rumah-rumah? Bukan. Dimulai dari kita sekarang. Dan di mana kita mendapatkan itu? Di gereja. Itu yang dibekali kita. Pulang ke rumah, bawa itu pelayananmu di rumah. Itu pelayanan, dimulai mereka dari sana. Senang, sudah. Tetapi tiba-tiba, oh iya ya, ini tetangga nanya yang baru pindah, ini orang mana? Wah itu kayaknya orang Sumba atau di mana orang Nias itu kayaknya. Oh iya ya, agamanya apa? Oh, saya nggak tahu. Karena kenapa? Kalau agama Islam ke masjid juga enggak. Kalau agama Kristen ke gereja juga enggak. Kalau dia adalah Konghucu atau Buddha, enggak ke situ juga. Ya kan? Apalagi kalau tahu, itu masih mending kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau maksudnya kayak mereka nggak tahu atau kita itu adalah agamanya apa. Tapi yang paling sedihnya sudah lagi mereka tahu kalau kita itu adalah ternyata Kristen. Dan yang paling berkuasa dan menjadi terkenal kekristenan kita saudara karena apa? Satu kata itu. Karena kasih. Di mana-mana dibicarakan tentang kekristenan saudara, dan yang paling dijempoli di sana adalah kasih. Loh ternyata dia melihat, oh ini Kristen, tetapi antara suami sama istri nggak ada kasih-kasihnya. Yang ada keseh-kesehan terus. Antara anak dengan anak nggak ada kasih-kasihnya. Kenapa? Yang ada adalah kutukan dari ayah dan maki-makian dan lain sebagainya. Bagaimana? Karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang melayani Tuhan di rumah kita saudara. Dan itu persiapan melangkah satu langkah. Karena dari gereja tadi satu langkah ke rumah, maka langkah yang kedua adalah satu langkah ke tetangga. Bagaimana mereka membaca firman? Yaitu dengan membaca surat terbuka Kristus. Siapa itu Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu. Real. Menarik saudara, meskipun banyak bahasanya pikiran-pikiran negatif mungkin ya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Saya sejak mulai TikTok itu, tapi dari TikTok itu semua tetangga tahu kalau saya seorang pendeta. Bahkan mungkin ada yang sering kali ngobrol di situ, dia tahu bahwa saya seorang penceramah dari kekristenan. Kami ngobrol, sehingga saudara mengundang obrolan kami tidak mengobrol tentang, kalau bahasanya adalah kaki teman kita yang sudah kesleo, kami tidak bicarakan itu. Tetapi sejak mereka tahu bahwa saya adalah seorang pendeta, kami ngobrol tentang kepercayaan iman masing-masing kadang-kadang, tentang kebaikan dan lain sebagainya, pandangan-pandangan, ya kan? Dan itu baik saudara. Saya bilang luar biasa. Mereka semua banyak yang jujur aja di selingkungan itu. Setelah pun saya kira tadi setelah mereka tahu bahwa saya seorang pendeta yang jualan di sana, mereka mulai berkurang karena pernah ada pengalaman. Mungkin Bapak Matija pernah ada pengalaman jual kopi, begitu tahu bahwa kita Kristen, nggak dibeli lagi kopi di sana. Ya kan? Tapi ya jangan juga kita menjadi kalah terhadap itu.
Akhirnya saudara apa? Ternyata mereka tahu itu pun dan mereka tonton itu, mereka mengikuti. Mereka mengikuti. Karena saya tahu saudara, setiap kali ada pemberitahuan, oh ini langganan saya ini. Ini adalah Bapak ini. Bagaimana? Bagaimana dengan kita? Saya bukan dalam arti nanti ini adalah mempromosikan. Bagaimana dengan kita? Saya pernah sampaikan di Pemuda. Kalau ada yang goyang-goyang di TikTok, kita tonton sampai selesai. Begitu ada kata firman yang siapa pemuda-pemuda yang seperti itu, jangan angkat tangan, kan bahaya. Karena engkau akan dibully nanti. Seperti itu loh. Ya kan? Kayak begitu yang goyang-goyangnya heboh yang ada di TikTok. Begitu firman muncul, tahu kan jarinya kalau begini? Goyang setir itu. Tahu ya, kalau boleh cepat-cepat selesai, kalau nggak boleh jangan-jangan mampir ke layar beranda saya. Kita ketawa karena memang kadang-kala kita seperti itu, ya kan? Itu juga. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya pendahuluan tentang bahwa itu adalah lokasi tempat pelayanan kita. Sekarang masuk kepada inti firman. Saya siapkan inti tadi hanya 15 menit, tetapi pendahuluan aja 5 menit ternyata sudah jadi setengah jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menjadi bosan melihat saya. Amin. Makanya saya selalu belajar di depan kaca itu, bagaimana agar muka-muka saya itu tidak memberikan muka-muka yang membosankan bagi jemaat. Sama juga kalau boleh gaya rambut Pak, ya, saya harus beda-beda sehingga nanti tertarik. Ada ngopi dulu. Baik, kembali ke laptop saudara. Artinya saudara, kita sekarang ini dengan tema adalah bertekun terus dalam pelayanan. Pertama, yaitu bertekun dalam iman. Ya, pertama adalah bertekun dalam iman, ayat yang ke-21 tadi. Kita baca bersama-sama saudara ini kasih Tuhan. Coba. Ayat yang kedua, 22. Ya, 1 dan 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita stop di bagian A saja di dalam ayat 22 ini. Artinya saudara, bertekunlah dalam iman. Bertekun dalam sebuah pelayanan saudara, dimulai dasar utamanya adalah bertekunlah dalam iman. Saya cuma membahas tadi, mempelajarinya saudara, subuh-subuh tadi, bagaimana kok dibilang bertekun dalam iman? Karena ternyata saudara, orang yang sudah mantap imannya kepada Yesus, maka ada dorongan semangat untuk pelayanan, itu yang pertama. Makanya tidak menjadi alasan terpenting, maksudnya tidak menjadi sebuah yang disampaikan Paulus ini adalah sesuatu yang memang memberikan sebuah kita kegerakan. Yang langkah pertama disampaikan begitu sampai di tempat pelayanan mereka menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di sana adalah bertekunlah dalam iman. Karena saudara, iman menentukan semangatmu. Amin. Amin. Kalau engkau masih ragu saudara, jangankan berdoa berpuasa seperti yang tadi. Pergi beribadah aja, tentu tidak ada semangat. Itu nilai sumber iman itu saudara. Makanya Paulus mengajarkan yuk bertekun dalam iman. Karena seseorang yang sudah beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka orang itu tanpa disuruh pun dia mau melayani. Amin. Itu dasarnya. Ada dorongan bagi orang yang sudah bertekun dalam iman. Maka sudah suka tidak suka nantinya orang itu akan terus melayani. Ada semangatnya saudara. Tetapi orang yang tidak bertekun dalam Tuhan, di dalam iman, dan dia masih meragukan Tuhannya, orang itu jangan heran kalau sekali datang ke gereja adalah pas-pas momen-momen tertentu, bisa dihitung dalam setahun, bukan lagi sebulan. Momen-momen tertentu. Sebab kenapa saudara? Bagaimana dia bertekun dalam sebuah pelayanan?
dalam imannya aja kepada Tuhannya, masih ia berbuat jahat. Makanya jangan heran saudara, orang yang tidak bertekun dalam iman, orang ini dalam pelayanan hanya karena dijadwalkan. Lalu dia datang. Sehingga beribadahnya adalah hanya karena dijadwalkan. Tetapi orang yang bertekun dalam iman, saudara, itu adalah semangat, ada dorongan kepadanya untuk melayani Tuhan. Memberikan nantinya adalah apa tujuannya? Dalam bertekun dalam sebuah pelayanan adalah bertekun dalam iman. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan saudara. Maka itu juga dilain daripada mendorong kita memberikan semangat, yaitu memotivasi kita dengan benar dalam sebuah pelayanan. Coba Paulus saudara, setelah dia bertemu dengan Yesus, mengalami kuasa pertemuan dengan Yesus, dia tidak pikirkan lagi saudara kecapeannya, tidak pikirkan lagi pekerjaannya, tidak memikirkan lagi usahanya. Tetapi yang dipikirkan Paulus saudara adalah pelayanan Tuhan. Itu disumberkan oleh karena kita bertekun dalam iman. Makanya saudara, penting Paulus menyampaikan, dalam sebuah pelayanan harus bertekun dalam iman saudara. Sebab kenapa iman itu akan mendorong kita untuk semangat. Sekalipun ada tantangan, tetap semangat melayani Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, itu akan memberikan motivasi yang benar untuk kita melayani. Kita akan melayani kadang-kadang dengan motivasi yang berbeda. Saya melayani ya biar nanti ketahuan bahwa saya itu bisa dipuji, lahan dan sebagainya. Itu saudara. Yang kedua, kita simpel-simpel aja, karena di pendahuluan tadi sudah luar biasa. Yang kedua adalah bertekun terus dalam pelayanan. Yang perlu kita perhatikan adalah dalam firman yang kita baca tadi adalah yang kedua, Tuhan sumber dari sebuah pelayanan kita. Sekali lagi saudara, yang pertama tadi adalah bertekun dalam iman, yang kedua adalah Tuhanlah sumber dari pelayanan kita. Kita baca di ayat yang ke-23 kalau tidak salah. Ya, di bagian terakhir. Tetapi kita baca aja satu ayat ini. 1 dan 3. Di tiap-tiap jemaat pastor itu menerapkan peraturan-peraturan jemaat itu. Setelah berdoa dan berpuasa, mereka mengatakan penatuan itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di bagian terakhir saudara menjadi inti dari pelayanan kita yang harusnya bertekun. Selain daripada bertekun iman, yang kedua adalah Tuhanlah sumber dalam pelayanan kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Kalau pelayanan kita saudara bukan disumberkan karena Tuhan dan untuk Tuhan, maka saudara jangan heran kalau pelayanannya redup dalam sekejap. Bila ada yang tersinggung dia berbalik badan. Sebab saudara ternyata dia memikirkan bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang memilihnya. Kita akan bahas satu ayat saudara. Beberapa ayat berikutnya. Apa yang maksudnya adalah Tuhan adalah sumber kepercayaan kita. Yang pertama, ini bagian kedua ini, tetapi bagian yang pertama dari kedua ini adalah apa? Bahwa saudara, artinya kata firman Tuhan ini dalam pelayanan kita, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memilih kita. Makanya dari awal tadi saya sampaikan, kamu sebagai bapak di tengah-tengah keluargamu, Tuhan yang memilih kamu sebagai kepala keluarga di sana. Kalau sebagai seorang ibu penolong bagi suami dan juga sebagai ibu bagi anak-anak, itu Tuhan yang memilih kamu untuk melayani di sana. Kalau engkau sebagai seorang anak-anak atau seorang anak dari tengah-tengah keluargamu, Tuhan juga menetapkanmu, memilihmu untuk melayani di sana. Bukan gembala yang memilih kita, bukan gereja yang memilih kita saudara, tetapi Tuhanlah yang memilih itu. Maka setiap pelayanan yang selama ini dipercayakan bagi kita, jangan anggap itu bagi buat. Itu dipilih oleh jemaat, dipilih oleh Bapak Gembala.
Tetapi sesungguhnya saudara, itu adalah Tuhan yang memilih. Amin. Amin. Maka saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pemilihan kita, maka saudara, itu juga motivasi kita untuk semangat melayani. Karena pada akhirnya nanti kita pun menganggap pelayanan kita bukan untuk manusia, tetapi untuk... Kalau engkau selama ini melayani hanya untuk menyenangkan hati gembala, pasti engkau akan lama-lama redup, saudara. Kenapa? Tiba-tiba kalimat kata saya aja menyinggung perasaanmu, kau bilang saya nggak melayani lagi di gereja itu. Kalau boleh, saya juga akan meninggalkan gereja itu. Kenapa? Karena kita menganggap yang memilih kita untuk melayani adalah gembala sidang. Tapi kalau orang yang merasa bahwa yang memilihnya adalah Tuhan, itu sumber pelayanannya, maka sudah saya percaya orang itu, sekalipun gembalanya mengabaikannya, sekalipun gembalanya menyinggung perasaannya, dia tetap melayani, sebab dia tahu apa yang saya layani bukan untuk manusia, tetapi untuk firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 sampai 17. Kita baca. Masih ada sukacita? Amin. Paling 15 menit lagi. Karena saya lihat tadi tidak ada jadwal kita setelah ini, sehingga kalau lama di gereja tidak jadi masalah. Biar kita samakan di warung kopi. Kalau di warung kopi kemarin berapa ada muda lama di sana? Ada 4 jam kali. Ya kan? Masa kalah dengan gereja? Ya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu dari hamba, sebab aku tidak tahu apa yang dibawa oleh tuannya. Tetapi aku ingin kamu sabar, karena aku telah memberitahukan kamu sesuatu yang telah terdengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dengan hasilkan buah, dan mau itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Bila aku perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Baik, saudara. Yang pertama, sebagai Tuhan adalah sumber dalam pelayanan kita. Yang pertama adalah Ia sumber yang memilih kami. Tuhan yang menetapkan itu, bukan gembala, bukan majelis pengurus. Setiap apapun pelayananmu, dimulai dari keluargamu pun, itu pelayanan yang bukan manusia yang memilih kamu di sana, tetapi Tuhanlah yang memilih. Enak, saudara. Untuk apa, saudara? Memilihmu adalah untuk menghasilkan buah, bukan untuk menghasilkan atau menghabiskan buah, ya kan? Bagaimana menghabiskan buah, saudara? Ternyata kita merusak malahan buah, bukan hanya menghabiskan, merusak buah-buah. Tuhan sudah persiapkan kita dari gereja. Hari ini engkau diberkati firman Tuhan, sekian lamanya adalah 1 jam, ya kan? Sampai gemalanya hampir parah, ya kan? Hampir serak dia bicara tentang firman Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan buah itu untuk melayani, untuk menghasilkan buah. Tetapi begitu sampai di rumah, engkau hancurkan semuanya. Tuhan memilih kita hari ini. Makanya dari doa saya di awal itu, Tuhan terima kasih, kami yang hadir hari ini adalah kami orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati hari ini. Amin. Amin. Yakini itu, sudah. Maka kalau kita adalah diberkati untuk menghasilkan buah hari ini, jangan sampai rusak firman Tuhan dalam hidupmu dengan engkau berhadir di tengah-tengah keluargamu. Begitu pula nanti emosi tangan mulai main, kalimat kasar, kalimat lain sebagainya, kan merusak firman dalam hati kita, saudara. Tadi kan kita sudah mendengarkan sampai kita harus ngantuk-ngantuk dengarnya, ya kan? Sampai kita harus melawan karena kadang-kala kan teriak juga penggembalanya, makanya kita kaget, ya kan? Tetapi ternyata kalau pulang ke rumah kita emosi, udah hilang semua, saudara. Sayang itu firman. Nah, saudara, itulah pentingnya. Tuhan adalah sumber, adalah Tuhan yang memilih kita. Yang kedua, Tuhan sumber kepercayaan kita adalah bahwa percayalah bahwa Tuhan sumber yang memperlengkapimu dalam sebuah pelayanan. Tuhanlah yang memperlengkapimu, Tuhanlah yang membentuk engkau dalam sebuah pelayanan. Itu maksudnya tadi di Kisah Para Rasul 14 ayat 23.
Penatua-penatua itu diserahkan kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Artinya sudah sumber kepercayaan bahwa pelayanan kita itu adalah pelayanan yang sesungguhnya Tuhan adalah sumber yang memperlengkapi, dan Tuhanlah yang memampukan kita dalam sebuah pelayanan. Jangan bilang saya harus duduk kuliah dulu. Saudara, beberapa anak-anak Tuhan saya pernah ngobrolin tentang itu. Saya bukan anti dengan S2 atau S3, tetapi sekarang ini saya nggak butuh itu. Kenapa, saudara? Semakin kita belajar ke S1, S2 itu, filsafat orang yang kita bahas, penafsiran orang yang kita bahas. Maka jangan heran pada akhirnya adalah mereka banyak mengatakan bahwa Tuhan bukan lagi, Tuhan Yesus tidak setara dengan Tuhan. Karena terlalu mendalami, karena terlalu S2-nya sampai S3, sampai dokternya itu sampai 3 kali dia mengambilnya. Saya bukan anti sekali lagi, tetapi ini pribadi saya, bebas ke orang lain silakan. Untuk hal ini, saya sudah komitmen sudah dapat Tuhan. Cukup. Saya tidak tergiur S2, harus ada MTH. Saya juga tidak tergiur di depan harus ada S3, bahwa itu adalah dokter. Saya takutnya kenapa, saudara? Saya sudah dokter, tetapi tongko Kosong. itu dia. Sekali lagi, saudara, saya takut kalau gelar saya adalah dokter, tetapi tong kosong. Artinya sudah ini kasih Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita untuk memperlengkapi. Efesus pasal 4 ayat 11-13. Ini biar cepat-cepat aja, karena saya sudah pastikan tadi setengah 11 kita harus selesai. Karena lebih dari itu nanti pasti ada yang keluar dari gereja. 11, dimulai dari 11. Baik, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan. Amin. Amin. Tuhanlah yang memperlengkapi, dimulai dari rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar-pengajar, terakhirnya adalah orang-orangku. Semua kita di dalamnya, saudara. Tidak ada yang terkecuali. Ditentukan Allah, dipilih Allah adalah yang adalah sumber kepercayaan kita, bahwa Dia akan memperlengkapi kita, saudara, untuk semakin apa? Menjadi tercapai yang namanya kesatuan iman. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang yang benar tentang Allah kita dalam Yesus Kristus, dan ada kedewasaan penuh, tidak lagi seperti anak kecil, ya kan? Begitu dia tidak disenangi, dia diberikan kesenangan, dia pergi. Atau bahasa kita adalah cengenges anak. Kan kita nggak mungkin seperti itu. Kita bukan anak-anak lagi. Dan pada akhirnya, saudara, kita akan semakin meningkat dalam pertumbuhan dan sesuai dengan kepenuhan hati. Amin. Artinya, saudara, kita semakin dewasa. Berarti kalau selama ini kita tidak semakin dewasa dan tidak bertumbuh, berarti selama ini Tuhan Yesus tidak menjadi sumber kita. Berikutnya, saudara, ini kasih Tuhan. Tuhan adalah sumber kepercayaan kita, adalah percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, bukan kuasa. Kalau kita baca dalam Matius pasal 28, 19 atau 18 berkatakan, kuasa di bumi di surga telah diberikan kepadaku. Dan selanjutnya di tujuan 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Artinya, saudara, kenapa menjadi Tuhan adalah sumber kepercayaan kita? Karena Dia adalah sumber tadi, yaitu kekuatan dan kuasa kita. Yang pertama tadi sumber adalah Dia yang memilih kita. Yang kedua adalah Tuhan sumber kepercayaan kita, bahwa Dia adalah apa? Ya, tidak lupa aja kita yang ingatkan. Adalah Tuhan yang memperlengkapi dan membentuk
Yang terakhir adalah Tuhan adalah sumber kita, sumber kepercayaan kita, yang memberikan kita kuasa dan kemampuan, saudara. Kisah para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8. Begini firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya sewaktu mereka berdoa dan berpuasa, menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan sebagai sumber kepercayaan mereka. Sumber kepercayaan mereka yang bahwa itulah Allah yang memilih mereka menjadi penatua. Yang kedua adalah sumber kepercayaan mereka bahwa Tuhan Yesuslah yang akan membentuk dan memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber kepercayaan mereka bahwa Tuhan Yesus juga lah yang memberikan kuasa kepada mereka, sehingga kalau mereka menginjak ular tidak akan dipatok. Ada dalam firman Tuhan seperti itu? Aminilah itu dalam hidup. Amin. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketiga, bertekunlah dalam pelayanan. Yang pertama tadi bertekun dalam iman, kedua adalah Tuhan sumber kepercayaan kita. Yang ketiga adalah siap sedialah dalam menghadapi kepahitan dalam pelayanan dan kesengsaraan. Sebab saudara kata firman Tuhan, Kisah para Rasul pasal yang 14 tadi ayat 22, bahwa pintu masuk dalam kerajaan Tuhan adalah apa tadi? Kita sudah baca. Sekali lagi saudara. Ternyata Paulus mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, ayo ibu-ibu bapak-bapak teruskan 1 dan 3. Paulus seolah meminta kesengsaraan, bukan justru kita. Tuhan, jangan sampai saya sengsara dalam hidup ini. Kalau saya sengsara dalam pelayanan, saya tidak mau. Paulus memberikan saudara bahwa bertekun dalam sebuah pelayanan, maka kita harus bersedia menerima kepahitan itu dalam pelayanan. Kita harus menerima kesengsaraan itu. Bagaimana kepahitan itu? Dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Kita harus melawan yang namanya ego kita. Kita harus melawan yang namanya segala sesuatu yang dalam bersumber dari kita. Kemalasan kita harus melawannya. Kan kalau kita melawan itu kan harus sengsara, betul? Betul. Kalau tadi kita harus menonton bola sampai jam 5, kita harus melawan itu pagi-pagi sekalipun ngantuk, kita harus datang beribadah. Nah, itu baru namanya mau. Sekalipun kadang-kadang di gereja ya, itu biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Siap sedia dalam kesengsaraan itu. Karena saudara, sengsara itu sama yang dikatakan Paulus adalah pintu masuk dalam kerajaan Allah. Siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah? Semua kita pasti angkat tangan, saudara. Tetapi tidak mau begitu nunggu aja khotbah sampai 1 jam aja kita sudah mulai meleleh semangat kita. Baik saudara, itu pentingnya. Saya memang suka menyinggung itu saudara, agar semangat lagi untuk mendengarkan. Saya kan pasang-pasang muka-muka yang memang harus meyakinkan kita semua. Artinya saudara, itu kan orang yang tidak mau sengsara dalam hidupnya, maka semakin jauh dalam kerajaan. Orang yang tidak mau sengsara dalam pelayanannya saudara, maka itu menjauhkan dirinya dalam kerajaan Allah. Kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 16. Kita hanya baca aja ini ya, jelaskan sendiri nanti. Matius pasal 10 ayat 16. Kita baca 1 dan 3. Lihat, aku bersamamu seperti domba sebab itu mereka menjadi seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Yohanes 16 ayat 33. Lihat cepat. Biar kita tahu bahwa kita di serigala. Amin lah. Baik, Yohanes pasal 16 ayat 33. Kita baca 1 dan 3. Semuanya itu akan datang kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Amin. Amin. Baik. Artinya kita memang harus menghadapi itu, penganiayaan, kesengsaraan. Berikutnya, Wahyu pasal 2 ayat 10. Karena ini hanya sekedar modal baca aja kita. Baik, 1 dan 3. Jangan takut sendiri. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari kamu dan dia supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan dalam kau setia sampai mati, dan aku akan menyampaikan namamu angkat lagi. Puji Tuhan. Amin. Amin. Wajib saudara. Tuhan mengizinkan kita bahwa iblis itu mengutus, bukan dia yang mendatangkan pencobaan. Ya, Tuhan katakan kamu memang dicobai, tetapi bukan dari pencobaan itu dari Tuhan, tetapi dari kuasa iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan itu bahkan 10:1. Sekali lagi, pencobaan, tantangan musuh kita, Tuhan persiapkan kita 10:1. Kita sekarang ini 1:1 aja kita udah mewek, udah jatuh. Sementara Allah bilang adalah kamu dipersiapkan 10:1. Benar nggak 10:1? Beberapa orang ya, tetapi beberapa hari lagi 10 hari. Artinya kita 1 bukan hanya 1:1. Kita dipersiapkan Tuhan 1 banyak, saudara. Artinya di situ Tuhan sudah memberikan kita kekuatan kuasa. Kita mampu, saudara. Sama seperti siapa? Simson. Dalam mautnya pun dia hampir mati, dia mengalahkan berapa ribu orang, saudara. Lebih banyak ia membunuh orang, mengalahkan orang di saat dia hampir mati, di saat dia masih hidup, maksudnya dia tidak punya mata. Artinya itu penting, saudara. Tetapi Tuhan katakan setialah, bukan hanya setia di saat-saat hanya seminggu atau sebulan, ya, tetapi setialah sampai mati. Makanya pujian yang paling indah dan yang paling fenomena hari ini adalah kalau bukan hari ini, minggu depan. Kalau tidak minggu ini, bulan depan. Kalau tidak bulan ini adalah tahun depan. Kita diajarkan sebenarnya loh, lagu-lagu itu untuk saling bersabar, saudara. Sabar menghadapi segala sesuatu. Kalau hari ini kita ada pergumulan, sudah berapa tahun? Mungkin kalau tidak 1 tahun, mungkin 50 tahun lagi. Amin. Amin. Ketawa kita kan, tetapi Sarai itu bilang apa? Sewaktu dia ketawa, "Hai Sarai, kenapa engkau ketawa?" Ya kan? Karena kenapa waktu itu Sarai ketawa? Karena dia menganggap bahwa dengan umur tua itu tidak akan mungkin dia menghasilkan anak. Malah kan dia ketawa, seolah-olah mengejek malaikat. Bagaimana mungkin malaikat? Makanya di Polonias ada lagu itu. Maiki Sarah ibo bawa hewa tola aita upaya uno atua ite mali mala ikalu site baik supaya Olifu saya bilang lagu tadi. Ya, dan di putih nih kita memang bertekun dalam iman. Mati kita tadi. Lesite baik. Amin. Amin. Kalau ingin tahu lagu-lagu itu kita nyanyi lagi. Kita kalau boleh ada yang dari Nias ambil lagu itu. Saya senang mendengarkan lagu-lagu itu. Dia si Kola Banunda bahasanya kan. Saya hanya tahu itu aja. Baik, yang berikutnya adalah bertekun dalam pelayanan. Dijelaskan di ayat yang paling terakhir tadi, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-27. Ini terakhir sudah, ini terakhir. Wah, saya sudah menyalahi 5 menit, udah langsung terakhir ini. Di kalimat yang terakhir, saudara, bahwa dalam pelayanan kita harus bertekun dalam pelayanan, karena yang terakhir adalah yang pertama tadi, saya ingat lagi, adalah bertekun dalam iman. Yang kedua adalah Tuhan yang adalah sumber dari kepercayaan kita. Yang ketiga adalah tadi yang kita bahas barusan adalah apa? Yang ketiga? Itu tadi sumber, udah, sumber.
Yang tadi kita bahas barusan tadi. Bersedialah ya, menghadapi Kesengsaraan. iya, kepahitan dan kesengsaraan. Keempat, dalam bertekun dalam pelayanan. Yang keempat adalah percayalah Tuhan yang membuka pintu. Amin. Amin. Kamu mungkin terbentuk dalam kondisi dihalangi semua tembok, tetapi saudara katakanlah sama seperti Paulus ini, bahwa Tuhan buka pintu dalam pelayanan kita. Amin. Amin. Kamu mengalami kesusahan memang, kamu seolah-olah merasakan bahwa kamu sudah terpojok dan tidak ada jalan lagi. Saudara percayalah Tuhan yang buka jalan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Ini adalah terakhir. 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Padahal tadi dari rumah itu saya sudah siapkan ini setengah jam paling lama. Ini karena semangat pelayanan. Amin. Kita baca ini terakhir. Saya janji ini paling terakhir. 1, 2, 3. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan besar. Itu siapa yang berkata demikian? Kristus. Bukan. Rasul Paulus Kristus. menyampaikan bahwa sesungguhnya yang buka jalan itu adalah Yesus. Yesus Kristus. Membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Amin. Maka saudara, apapun pergumulanmu, pelayananmu hari ini, percayalah, kalau engkau sudah mulai merasa itu tidak ada jalan, percaya bahwa Yesus akan membuka jalan. Jalan. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.